Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8, bertemu kembali dengan Bu Regian dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan akan membahas materi tentang ekonomi agrikultur di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ekonomi maritim di Indonesia beserta strategi untuk mengembangkannya. Nah, kali ini kita akan membahas ekonomi agrikultur dan juga strategi untuk mengembangkan perekonomian agrikultur ini di Indonesia. Apa perbedaan dari ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur? Mari kita sama-sama mempelajari materi berikut ini. Silahkan disiapkan alat tulis, buku bacaan, dan kita akan lihat bersama-sama tentang ekonomi agrikultur ini. Kita akan membahas tentang ekonomi agrikultur dan strategi untuk mengembangkan perekonomian ini di Indonesia. Sebelumnya, kita lihat dulu ekonomi agrikultur itu pengertiannya apa ya? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Nah, sektor pertanian atau ekonomi agrikultur itu sendiri meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan. Jadi tidak hanya terbatas pada pertanian di sawah saja, tetapi meliputi budidaya berbagai macam tanaman dan juga tentang peternakan. Nah, Indonesia adalah negara dengan potensi dan potensi agrikultur yang sangat besar. Apa saja potensinya dan bagaimana perannya dalam perekonomian di Indonesia? Kita lihat bersama ya. Potensi agrikultur di Indonesia itu cukup besar karena Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis. Hal ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman-tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang, ubi kayu, dan berbagai tanaman lain. Yang kesemuanya itu, apabila ditanam di negara kita, bisa tumbuh dengan subur dan hasilnya sangat maksimal. Sehingga tidak jarang tanaman-tanaman ini menjadi komoditas ekspor utama di Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang faktor pendukung ekonomi agrikultur. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia? Yang pertama adalah faktor keanekaragaman hayati. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Kita memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan bahan obat-obatan. Yang kedua, lahan pertanian. 40% total daratan di Indonesia ini berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Tanahnya sangat subur sehingga mendukung apabila ditanami komoditas pertanian. Tapi sayangnya sampai saat ini mungkin penggunaan lahan pertanian ini kurang begitu maksimal. Yang ketiga adalah faktor tenaga kerja. Saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Jika kemampuan dan keterampilan tenaga tersebut ditingkatkan, maka produksi akan hasil-hasil pertanian di Indonesia akan meningkat. Dan hal ini akan sangat mendukung kegiatan ekspor di Indonesia. Yang keempat, pasar. Bahan pangan hasil olahan tersebut harus dikembangkan guna memaksimalkan potensi pasar. Jadi kita harus lebih kreatif, tidak hanya mengolah atau menjual, mengekspor bahan-bahan mentah saja seperti
padi, kemudian kedelai. Tapi kita harus lebih kreatif, harus bisa mengolah menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi sehingga bisa dipasarkan di luar negeri sehingga pasar kita menjadi lebih luas. Oke, selanjutnya. Nah, apabila potensi pertanian di Indonesia itu sangat besar, bagaimanakah cara kita untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia? Ada 3 cara yang berikan contohkan di sini. Yang pertama adalah dengan sistem eco farming. Nanti akan kita bahas tentang eco farming ini. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk yang merata. Jadi adanya pemerataan pendistribusian pupuk dari pemerintah untuk petani. Dan yang ketiga perbaikan irigasi atau pengairan. Itulah 3 strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Tadi disebutkan eco farming. Apakah eco farming itu? Eco farming atau eco farma adalah suatu strategi untuk meningkatkan sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan budaya lokal di setiap daerah. Diterapkan antara lain dengan distribusi pupuk secara merata sesuai kebutuhan petani dan perbaikan irigasi dengan cara membangun waduk dan bendungan. Sekian penjelasan singkat dari Bu Regian. Nanti silakan kalian salin penjelasan ini di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian selesaikan tugas-tugas yang kemarin sudah diberikan oleh Regian. Dan apabila ada pertanyaan, silakan nanti kalian sampaikan di WhatsApp grup atau bisa langsung japri pada Bu Regian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.